Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini orang soleh lah, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor, sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat, sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun sholat nggak jadi idola, dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar tidak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini itu tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini, kenangannya punya motor, pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah ini yang di sini, jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khawlik, pasti orang itu bubar. Nah singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali, terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar, sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya ngopi-ngopi beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya jam segini kok ngopi, apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin, akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran.